Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, acara yang sangat-sangat mulia ini, seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para asatidz, para ustadzat, semoga doa-doa yang dihaturkan kepada kedua mempelai ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkat yang ingin disampaikan, tidak ada ibadah yang paling panjang kecuali ibadah nikah. Salat saat takbiratul ihram, salam, ibadah salatnya. Saum ketika azan subuh berhenti makan minum, begitu maghrib selesai ibadah saumnya. Semua ibadah ini pendek, tapi ketika akad nikah, khususnya Kakang dengan Teh Syifa hari ini, begitu tadi kita dengar sah pernikahannya, sampai kapanpun ini adalah ibadah. Jadi ibadah yang paling panjang itu adalah ibadah nikah. Seandainya ayahanda bunda telah menikah 30 tahun, berarti selama 30 tahun ini beribadah. Seandainya sudah 45 tahun menikah, berarti selama 45 tahun ini adalah ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata yang luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini poin pertama. Yang kedua, kata-kata yang sering kita dengar tadi, walinya begitu indah, ankahtuka wa zawwajtuka. Kenapa? Karena ulama yang indah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, perkataan pernikahan itu kalau tidak zawaj ya nikah, nikah ya zawaj. Maka kalau hanya mengatakan saya nikahkan begitu, maka dalam bahasa Arab ankahtuka wa zawwajtuka. Kalau dalam bahasa Indonesianya mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan, harus dua-duanya diucapkan. Nikah itu ikatan, zawaj itu memasangkan. Berarti kalau secara bahasa, saya ikat kalian berdua dan saya pasangkan kalian berdua. Yang keliru terkadang hanya ada mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama bla bla bla. Dikatakan kalau hanya mengatakan saya nikahkan saja tanpa saya pasangkan, bisa jadi itu yang nikah laki sama laki, bisa jadi itu perempuan sama perempuan. Maka kata-kata indah ankahtuka wa zawwajtuka ini adalah hal yang terpenting. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Kawin itu artinya pasangkan, nikah artinya ikat. Berarti ini adalah laki dan perempuan. Ini dahsyatnya kata-kata fikih yang begitu detail sekali. Ankahtuka wa zawwajtuka. Jadi nanti seandainya semua mendengar ada pernikahan ternyata hanya mengatakan saya nikahkan tanpa ada kata-kata kawinkan, tolong kasih tahu, punten, sampaikan ankahtuka wa zawwajtuka. Ini kata-katanya. Kenapa memilih dalam bahasa Arab? Karena ini adalah yang paling nyaman. Dulu pernah kejadian begitu dalam bahasa Indonesia dengan mengatakan saya nikahkan putri saya bernama fulana dengan mas kawin sekian, tiba-tiba mengatakan saya terima. Ada yang protes, bukan saya terima tapi terima saya. Jadi ribut mau nikah antara saya terima dengan terima saya. Yang benar saya terima apa terima saya? Maka saya sampaikan mengatakan ganti pakai bahasa Arab. Begitu menggunakan bahasa qabil tu selesai, tidak ada tu qabil, tidak ada. Itu kalimatnya, qabil tuh selesai. Ini para itu kata-kata yang indah. Kenapa ngambil bahasa Arab? Keindahan untuk hilang daripada khilafiah yang ada dalam bahasa Indonesia. Maka wajar kalau Al-Quran dalam bahasa Arab. Qabil tuh nikah enak. Ini kedua. Ketiga, simpan baik-baik. Ya, pernikahan ini adalah tidak ada unsur campur tangan manusia. Walaupun kami yang datang, kita yang kumpul, tapi kata-kata dalam Al-Quran, qari yang begitu indah bacaannya, wa min ayatihi. Apapun dalam Al-Quran ketika mengatakan wa min ayatihi, ini adalah Allah yang mengatur.
Wa min ayati khalqus samawati wal ard. Apakah ada yang ikut campur untuk membangun langit bumi? Tidak ada. Allah saja. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi manamukum bil lail. Ketika kita tidur, apakah ada manusia yang menciptakan tidur? Allah. Jadi kalau sudah dikatakan wa min ayati, hanya Allah. Ternyata hubungan dua cinta, dua mahabbah, dua mawaddah ini adalah Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hubungan ini diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, seakan-akan aku, kata Allah, yang menyatukan kalian berdua. Ingat Kakang sama Teh Sipa, kalimat wa min ayatihi, ayat Allah itu ada kauniyah dan ada yang dibaca. Berarti sekarang yang di samping kanan Kakang itu adalah ayat Allah. Sekarang yang di samping kiri Teh Sipa itu ayat Allah. Maka tolong jaga ayat Allah ini, jangan sampai disia-siakan. Ketika para ulama mengatakan, jadi saya ayat Allah ada yang dibaca, itu Al-Quran. Ayat Allah yang harus benar-benar dijaga, ya diantaranya kauniyah, para ulama mengatakan adalah suami istri. Wa min ayatihi, Allahu akbar, Allahu akbar, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Lihat apa tujuan kedua hal ini terjadi, litaskunu ilaiha, tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Kenapa? Kalau Al-Quran mengatakan litaskunu ma'aha, artinya adalah jasad dan jasad selalu bersama, tapi hatinya mungkin berbeda. Tapi kalau taskunu ilaiha, sakanal qalbu fil qalbi, artinya adalah hati yang berdiam di dalam hati. Maka sekarang Kakang punya rumah untuk hati Kakang adalah hati Teh Sipa. Teh Sipa punya rumah hati Teh Sipa adalah hatinya Kakang. Itu makna litaskunu ilaiha. Satu waktu mungkin Kakang bertugas, iya, mudah-mudahan segera menjadi dokter, amin ya rabbal alamin, iya, dan semoga Teh Sipa bisa tetap menjaga hafalan Al-Qur'annya. Dan ingat, pegang, tadi sudah disampaikan oleh wasiatnya, walinya langsung mengatakan diantaranya jangan sampai untuk memasukkan makanan yang haram, dan punten tambahkan lagi dari uangnya, tolong jaga hafalan Teh Sipa. Iya, jaga hafalannya jangan sampai lepas. Ini adalah tanggung jawab daripada suami yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah litaskunu ilaiha, artinya sakanal qalbu fil qalbi. Selanjutnya litaskunu ilaiha, untuk disingkatnya apa modal litaskunu ilaiha? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Masya Allah, Allah tidak mengatakan wa ja'ala bainakum mahabbatan wa rahmah, tidak, Allah katakan mawaddatan wa rahmah. Apa bedanya mahabbah dan mawaddah? Punten, simpan kalimat ini baik-baik. Mahabbah, cinta, tapi cinta ini cenderung melihat kelebihan tanpa menerima kekurangan. Saat menikah, mungkin saat ini Kakang melihat Teh Sipa kelebihan, Teh Sipa melihat Kakang kelebihan. Punten, saya tidak bertanya kepada dua mempelai ini, tapi tanya kepada yang berpengalaman sudah menikah. Setelah menikah, lalu nampak kekurangan pasangan hidup. Semakin hari pasangan hidup ibu bapak semakin ketahuan kelebihannya apa kekurangannya. Kehilangan anak, masya Allah, Pak Wagub luar biasa itu. Iya betul. Tadi saya surprise banget. Jadi pagi-pagi belum ada tamu, Pak Wagub sudah duduk di situ. Subhanallah. Kaget. Padahal saya disuruh jemput, ternyata sudah duduk di sana. Ini Pak Wagub, subhanallah, luar biasa ya. Doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dia benar, ternyata nampak kekurangannya. Nah, kalau cinta selalu dibesarkan, cinta itu hanya yang namanya seumur kembang. Kembang itu akan tumbuh, tapi begitu indah, tapi begitu layu, dicampakkan, dibiarkan, itu cinta. Cinta yang pertama dikatakan, kenapa Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddah tanpa dikatakan cinta? Cinta itu sementara. Melihat kelebihannya, maka perlukah kita membangun cinta? Perlu. Kenapa? Karena mustahil kedua mempelai ini akan jadi suami istri kalau tidak tahu kelebihannya. Tapi nanti setelah menikah tahu kekurangannya. Kenapa? Ya, kekurangannya akan tidur sama-sama. Bagaimana melihat pasangan suami istri bangun tidur, bagaimana melihat pasangan istri setiap harinya akan ketahuan. Maka Islam melarang pacaran itu. Kenapa? Karena kalau pacaran yang diperlihatkan baik-baik apa buruk-buruk? Baik-baik.
Maka setelah itu putus dengan pacar ini, pindah dengan pacar ini, lalu menikah, terpikir enakan pacar saya yang pertama. Kenapa? Wajar, karena pacar pertamanya tidak pernah melihat kekurangannya, karena ditampilkan kelebihannya. Islam melarang pacaran. Kenapa? Itulah hebat dengan mengatakan pernikahan bukan sesuatu yang horor. Lihat, pernikahan indah, tapi belum selesai Tesifa. Tapi Kakang belum selesai. Bismillah, Allah akan gagahkan, Allah akan derajatnya dengan pernikahan ini. Ya Rabbana. Dilanjutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Satu, cinta itu perlu namanya punten melihat kelebihan, dan punten cinta itu perlu jasa atau perlu balas. Ingat, kalau seandainya mengatakan padahal saya sudah berbuat baik, kenapa dia begitu? Itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Maka cinta itu hanya untuk Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kenapa? Anda cintai silahkan yang ada di bumi ini, manusia, tapi yakinkan siapa yang Anda cintai siap-siap untuk mengecewakan Anda, karena yang kita cintai tidak akan mampu membalas cinta kita. Tapi yang pasti mampu membalas cinta kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu bapak mencintai Allah, mustahil Allah tidak membalas. Kalau ibu bapak mencintai Rasulullah, mustahil Rasulullah tidak bisa membalas. Berarti kenapa cinta untuk Allah dan Rasulnya? Karena Allah dan Rasulnya yang sanggup membalas cinta. Tapi kalau makhluk tidak, walaupun itu suami istri, suami tidak bisa membalas kebaikan istri, istri tidak bisa membalas kebaikan suami, maka timbullah yang namanya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa mawaddah? Mawaddah itu luar biasa. Al-wud itu kata-kata yang sangat indah. Sudah cinta, penuh dengan kasih sayang, tanpa bosan. Punten, saya tanya sama bapak-bapak yang sudah berpengalaman di sini. Bapak-bapak, Masya Allah, memberikan nafkah tiap bulan, tiap minggu kepada istri. Apakah ada suami mengatakan, bosan saya cari ngasih nafkah sama mama? Tidak ada kata-kata bosan. Kenapa? Mawaddah. Mawaddah, subhanallah. Waktu ibu dulu punten masih dalam, sekarang juga masih yang rata-rata ibu-ibu di sinilah 30 tahunan yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Itu tandanya doa untuk ahli surga, karena di surga itu tidak ada yang di bawah 30, di atas 33. Jadi kalau dikatakan ibu-ibu di sini rata-rata usia 30 tahun, amin. Iya. Kalau ada yang tersinggung, saya kan masih 20 tahun, tenang, nanti juga sampai 30 tahun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan, punten, mawaddah, punten, di sini pun ibu. Sekarang, apakah ada seorang wanita bisa membalas kebaikan suami? Tidak, kalau mengandalkan cinta. Sekarang, bapak, punten, apakah ada yang bisa membalas kebaikan istri? Tidak. Cek, berapa harus membayar seorang wanita membereskan rumah, hamil, melahirkan, menyusui? Allahu Akbar, sulit. Setelah melahirkan, tahun depan melahirkan lagi, tidak ada capek-capeknya. Kenapa? Mawaddah. Bahkan yang paling keren, yang paling hebat, anak ibu yang ibu kandung, ibu lahirkan, binnya ke ibu apa ke bapak? Binnya ke ibu apa ke bapak? Nggak ada ibu protes, Pak, aku yang hamil, aku yang melahirkan, aku yang menyusui, ya sudah, binnya ke aku aja. Nggak ada. Kenapa ibu ikhlas demikian? Mawaddah. Pak, anak kita sudah 5, yang ke-6 nanti binnya ke saya ya. Nggak ada. Kenapa? Kenapa? Itu mawaddah. Sampaikan semuanya. Tapi punten, ada kata-kata baik ini tapi nggak tahu setuju atau tidak setuju. Kami waktu itu sedang ada di notaris, suami istri, kiai, tapi saya tidak sebutkan namanya. Tiba-tiba, kiai sedang di mana? Saya lagi di notaris. Kenapa? Saya pindahkan semuanya, kekayaan, mobil, rumah atas nama istri. Waduh, kenapa? Karena anak-anak dia atas nama saya. Masya Allah. Karena anak-anak di atas nama saya. Sekarang semua yang saya punya, aset saya atas nama istri. Kenapa? Karena anaknya dia atas nama saya. Masya Allah. Kira-kira ibu setuju kalau gitu? Jangan Pak, jangan diikutin. Punten, terakhir yang ingin saya sampaikan, doa, simpan baik-baik Kakang sama Teh Sifa. Doa yang indah dikatakan barakallahu laka wa barak alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kata-kata sampai 2 kali, barakallahu laka
wa baraka alaika, laka sama alaika. Kenapa? Menunjukkan para ulama kalau yang namanya hidup ini tidak akan pernah mulus selama-lamanya, pasti ada yang namanya kesulitan, pasti ada yang namanya kesedihan. Maka dikatakan barakallahu laka, semoga Allah berikan keberkahan saat kalian mendapatkan kebahagiaan, wa baraka alaika, dan tetap Allah berikan keberkahan buat kalian walaupun saat Anda dalam kesulitan. Dan yang terindah doa daripada kita semuanya, para alim ulama, para asatid, para ustadzat yang menghadiri, membanjiri doa untuk kedua mempelai ini, tidak ada yang terindah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah doa terindah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah yang dapat disampaikan dalam waktu yang sangat singkat, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.